Oke, jumpa lagi dengan penulis masih di tutorial seputar Netlify, di mana pada topik pembahasan kali ini penulis akan bahas dan menjelaskan bagaimana cara untuk deploy Next.js ke Netlify. Jadi anggaplah kita ingin membuat aplikasi web, membuat web dengan Next.js, dan kita akan coba untuk deploy ke Netlify. Oke, sebelum kita deploy, mungkin kita akan coba untuk membuat aplikasi sederhananya terlebih dahulu ya. Terus akan ke terminal. Terus sampai ke workspace, cd tutorial kls, terus mkdir misalnya Next.js, terus cd Next.js, terus mkdir netlify next. Oke, misalnya setelah di Next.js kita tinggal create next app ya. Ini pastikan Anda telah atau pernah menginstal create next app ya. Create next app. Setelah itu nama aplikasinya misalnya Netlify next. Oke. That's it. Setelah itu kita bisa enter aja. Oke, TypeScript yes, kemudian Sline yes saja. Setelah itu tunggu beberapa saat sampai proses penginstalan selesai. Sementara proses menginstal, kita akan coba pergi ke GitHub. Oke, pergi ke browser. Kemudian kita akan coba untuk buat repository. Atau di sini Anda bisa lihat kita bisa browse by template ya. Bisa create browse more. Oh, ini by template sih. Oke. Kita bisa import dari GitHub. Oke. Jadi kita bisa pergi ke GitHub, kemudian kita akan coba untuk membuat repository baru. Oke, kita klik add new repository. Terus nama repositorinya kita tinggal sesuaikan, misalnya adalah tadi Netlify next. Oke, jadi example repository for Netlify for Next.js and ya Next.js deployment. Oke, setelah itu kita bisa kembali ke terminal tadi. Ini udah selesai ya, kita bisa close saja. Kita bisa buka code editor atau apapun favorit editor Anda ya. Setelah itu Anda bisa pergi ke lokasi. Anda bisa lihat di sini. Di sini kita bisa lihat ya, dia udah ada git ignore dan readme.md udah ada. Jadi pada bagian sini kita udah nggak perlu pakai readme.md dan kita udah nggak perlu pakai git ignore kan udah ada. Cuma lisensinya di sini perlu akan pilih yang MIT misalnya. Kemudian tinggal create repository. Oke, jika sudah sekarang tinggal klik code dan ya kita tinggal copy aja. Setelah itu kembali ke editor favorit Anda. Ini kalau Anda lihat seperti ini, kalau misalnya kita pergi ke index misalnya .tsx, kita coba konsol di sini ya. Hello world. Oke, jika kita melakukan perubahan kemudian ada muncul di git seperti ini, artinya bahwa ketika kita menginstal Netlify atau create aplikasi di Netlify, itu secara default sudah ada gitnya ya. Jadi kita bisa hapus saja perubahannya. Kemudian kita bisa refill in Finder atau open in Explorer untuk Anda yang menggunakan Windows. Setelah itu Anda bisa show hidden file untuk Anda menggunakan Windows. Oke, kalau untuk Mac itu sendiri Anda bisa tekan command shift dan dot. Setelah itu akan muncul hidden file seperti ini. Jadi nanti tekan command shift dan dot di keyboard Anda, titik atau dot di keyboard Anda, dan ya akan muncul seperti ini. Kemudian yang folder git ini kita bisa hapus yang .git ini. Oke, jadi sekarang gitnya udah nggak ada. Kita bisa close aja yang ini. Kemudian kita kembali ke aplikasi Next.js kita. Setelah itu kita bisa
buka terminal, kemudian kita inisialisasi git init. Oke, terus git remote at origin yang tadi kita copy dari git yang ini, git remote at origin, kemudian kita tinggal paste linknya. Setelah itu enter, saya tinggal git pull origin master. Oke, karena default branch ini adalah master ya. Setelah itu harusnya di sini lisensinya udah masuk. Anda bisa lihat ada lisensinya MIT. Dan sekarang untuk yang selanjutnya itu kita tinggal tambahkan aja. Misalnya add first commit. Kemudian tinggal di commit. Publish branch. Oke, sekarang kita telah memiliki aplikasi Netlify di sini. Kayak seperti ini. Sekarang kalau misalnya ini kita jalankan lokal, npm start, npm run dev kalau nggak salah. Oke, localhost 3000 kita bisa buka. Ini adalah Next aplikasi Next ya, default aplikasi Next ya untuk edisi 26 Maret. Ketika kita create Next app, defaultnya tampilannya seperti ini. Jadi sekarang yang Next kita itu tampilannya seperti ini ya. Kita akan coba untuk nge-deploy ke Netlify. Oke, setelah kita push ke GitHub atau project Anda sudah ada di GitHub misalnya, untuk nge-deploy ke Netlify Anda bisa pergi ke Netlify, kemudian Anda bisa klik yang bagian ini. Jadi kalau misalnya kita pergi ke app.netlify, dia akan langsung pilih default team ya. Kalau Anda punya satu tim aja, dia akan langsung masuk ke tim ya. Setelah itu Anda tinggal pilih import from Git. Itu di sini harusnya bisa ada upload juga ya, Anda bisa lihat. Drop your output folder here. Oke, jadi sini kita akan pakai import from Git. Nanti Anda akan bisa melihat salah satu kelebihannya ketika kita menggunakan Git. Setelah klik import from Git, Anda bisa lihat di sini ada muncul seperti ini. Anda tinggal klik yang GitHub aja. Oke. Setelah Anda mengklik GitHub, Anda akan dibawa ke tampilan seperti ini. Dia minta permission untuk mengakses GitHub Anda. Oke, kita akan harus berikan authorize ke Netlify. Setelah itu ya nanti dia akan diminta ya. Nah, karena di sini di GitHub penulis untuk yang Netlify ini penulis tambahkan di personal account-nya, bukan di yang organisasi. Jadi penulis akan pilih di sini yang personal yang ini. Karena projectnya ada di sini sih. Tinggal diklik. Setelah itu ya di sini ada alt repository, penulis akan pilih yang only select repository. Setelah itu untuk repositorinya penulis akan pilih yang tadi sih, Netlify. Oke, yang ini tinggal diklik. Netlify next. Setelah itu tinggal klik install. Oke. Jika sudah, sekarang Anda bisa lihat udah ada projectnya, Anda tinggal klik aja. Oke, ini ada commandnya. Secara otomatis dia akan seperti ini ya. Ini ada branch deployment-nya. Jika Anda menggunakan semacam ada beberapa branch untuk development, kemudian ada staging, ada alpha, kemudian ada master untuk production, maka Anda bisa pilih sesuai dengan branch Anda ya. Jadi Anda punya beberapa branch gitu sih. Oke, di sini pilih branch. Setelah itu ya, ini kita biarin aja kayak gini. Oke, kalau Anda mau show advance, ini bisa tambahkan environment variable ya. Oke, setelah itu tinggal klik coba deploy site. Harusnya pengaturannya sesimpel ini sih harusnya. Oke, di sini Anda bisa lihat. Anda bisa klik dan ya Anda bisa lihat ada deploy log. Oke, ada install plugin. Jadi akan pakai plugin yang plugin Next.js. Jadi bagusnya gitu ya, dia udah ngebaca otomatis gitu sih untuk yang ini apa namanya Netlify ya.
Oke, kita bisa kembali ke deployment. Ini ada uploading ya. Oke, finish proses build request. Udah finish ya. Oke, jika telah selesai, kita bisa coba kembali. Anda bisa lihat ada publish, udah ada publish ya. Dan ya ini Anda bisa lihat ini adalah semacam subdomain kita untuk project kita. Ketika kita klik, ya sekarang aplikasi Next.js kita udah dipublish seperti ini. Dan Anda bisa lihat ini udah HTTPS ya. Langsung HTTPS untuk ke subdomain. Ya mungkin seperti itu sih bagaimana cara untuk ngedeploy Next.js ke Netlify. Oke, Anda bisa klik setting untuk deploy setting. Untuk melihat pengaturan-pengaturannya. Terus misalnya continue deployment, environment. Oke, coba kita pergi ke deploy. Nah, karena ini kita udah tunggu ya, kita bisa coba cek-cek dulu sih. Site setting, kemudian ada deploy ya. Build and deploy. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengubah misalnya ya. Apakah dia akan langsung otomatis berubah atau tidak. Jadi kalau kita pergi ke index, kemudian kita hapus misalnya. Kita hapus dari head to footer. Misalnya kita pakai h1 hello world. Oke. Localhost 3000 tadi. Oke, hello world. Kita bisa hapus stylingnya, ini bisa digeser aja biar bersampingan. Untuk stylenya ini kita bisa ya backgroundnya harus jangan indah. Oke. Terus yang home juga udah sih harusnya. Background. Wait, ini backgroundnya padahal udah dihapus ya. Kita bisa npm run dev. Oke, kita bisa ke sini kemudian kita hapus aja kelasnya. Oke, hello, sini ada hello world. Welcome to my first deployment Next.js with Netlify. I don't know why backgroundnya seperti ini warnanya. Oke. Coba buka Asquest. Sama ya. Ini bisa inspect, kita cek kenapa backgroundnya warna kayak gitu. Body.
HTML. Oh, HTML color schema ini. Unbelievable. Ini ada di sini HTML color schema. Karena sekarang udah jadi seperti ini. Oke. Terus mungkin kita bisa pakai div class container ya. Oke, container. Kemudian di sini mungkin kita bisa pakai hapus saja globalnya. Tinggal pakai dot container. Terus kita tinggal pakai misalnya width, max width 576 pixel, terus margin 0 auto, kemudian ya, that's it. Oke, kita bisa pakai di sini. Udah ke tengah. Home module bisa kita hapus saja. Kita nggak perlu. Terus ya, terus untuk bodinya mungkin kita bisa buat body sama dengan display flex atau width 100 VH atau display grid, terus align item center, justify content center. Coba oke. Terus kita bisa buat misalnya height-nya itu adalah 100 VH supaya dia pas di tengah-tengah. Kalau kita sentuh di body 100 VH. Terus untuk yang ini kita kenapa ada height dia ya? Display flex. Oke. Display flex saja. Atau mungkin ini kita bisa cek ya untuk yang font family-nya. Kita bisa pakai font family-nya. Di font family-nya kita nggak perlu hapus. Terus kita tinggal paste di atas dan here we go. Seperti ini. Oke. Sekarang kita bisa coba untuk push ke Git, ke apa namanya, add. Oke, change remove. Remove default Next.js template, terus commit, terus send changes. Harus sekarang di Git kita ini udah ada perubahan yang seperti ini, bisa lihat. Terus kita kembali ke Netlify kita. Anda bisa lihat dia ini salah satu kelebihan menggunakan Next.js adalah otomatis dia langsung nge-build. Jadi semacam CI/CD gitu ya, continuous integration. Jadi langsung otomatis nge-build. Jadi ini mempermudah Anda sih. Ini enaknya pakai Next.js ya. Jadi ketika Anda melakukan perubahan kemudian Anda push ke GitHub, kan langsung otomatis nge-build. Anda nggak perlu untuk manual lagi. Dan aplikasi sekarang masih tetap jalan seperti ini sih. Dia nggak akan berubah sampai proses build ini selesai. Nah, jika udah selesai publish, baru dia langsung selesai nge-build, maka dia akan ubah dari yang publish di bawah ini jadi publish di atas. Dan ini udah ada message-nya. Ketika Anda reload yang ini, dia sekarang udah jadi seperti ini. Oke, mungkin seperti itu sih bagaimana cara untuk nge-deploy Next.js ke Netlify. Karena disini perlu tambahan dari penjelasan, maka berakhir pula tutorial atau pembahasan kali ini. Sekarang sampai jumpa di tutorial atau pembahasan selanjutnya. Good luck.